Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, kita kembali di perkuliahan Seru Data. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai single linked list ya, di mana ini sudah disusun oleh tim teaching dari tim Seru Data Teknik Informatika 1 Dinus Semarang. Dan ya langsung to the point aja ya. Single linked list itu bukan seperti array atau mungkin list ya. Jadi kalau misalkan kalian mengetahui tentang array kan gini. Ya, 1, 2, 3. Ini misalkan untuk list data-datanya gitu ya. Misalnya ada 2, 4, A, B, C gitu ya. Ini indeks ke 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya gitu. Nah, kita kalau misalkan menggunakan array atau mungkin menggunakan list, itu akan sangat kesulitan kalau misalkan harus menambahkan angka di belakang, data di depan atau mungkin di belakang. Oke, kita sudah menyelesaikannya dengan cara yang sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Tetapi bagaimana jika kalau misalkan kita akan menambahkan data ya pada indeks kedua tanpa merubah data yang sudah ada itu. Kalau misalkan kita langsung menambahkan data pada indeks kedua, misalnya dengan angka dengan huruf Z misalkan ya. Nah, otomatis data pada indeks kedua itu akan ke-replace gitu. Begitu juga yang lainnya gitu. Otomatis ini ke-replace gitu, tergantikan. Padahal kita pengennya huruf Z ini dimasukkan ke indeks kedua, tapi sisanya itu sebelah kanannya atau sebelah kirinya itu geser gitu. Nah, itu kan akan sangat kesulitan bagi kita. Makanya setelah kalian mempelajari pertemuan yang terakhir itu, kalian akan yang mengenal namanya single linked list. Nah, single linked list itu seperti ini. Kalau ini hanya satu variabel saja ya, hanya variabel saja gitu. Tapi kalau ini kita buatnya bukan variabel tapi objek ya. Ingat ya, objek itu adalah sebuah cetakan dari kelas, di mana dalam suatu kelas itu ada atribut, ada function atau prosedur, dan ada juga yang namanya ya ada juga method man gitu ya. Itu basic function sama prosedur itu dinamakan dengan method. Nah, ini adalah sebuah objek gitu. Di mana objek ini itu akan mempunyai data ya, misalkan di sini angka 2. Lalu di sini misalkan angka 4. Dan kita bisa sesuka hati menambahkan data di sela-sela ini gitu ya. Tapi dalam bentuk objek, misalkan di sini angka huruf Z gitu. Ya, ini Z ya. Itu. Dan karena dinamakan single linked list, ini di bagian satu objek ini terdapat dua bagian, data dan alamat setelahnya itu. Kalau misalkan nih, di sini alamat setelah ini misalkan kita punya alamat sendiri, misalkan alamatnya 112. Di sini alamatnya 118 misalkan ya. Ini kita tulisnya 118. Nah, artinya ini tuh akan menuju ke sini. Tuh. Tetapi akan beda lagi ceritanya ya. Kalau misalkan kita tambahin di tengahnya, terus. Ya. Kalau misalkan kita pengen nambah di tengahnya, artinya di sini tuh misalkan 114 misalkan. Ya di sini kita kasih 114. Di sini objeknya itu diganti menjadi 118 gini ya. Maka walaupun ini secara kasat mata nggak ada listnya, nggak ada linknya ya. Link itu kan kayak relasi gitu atau hubungan lah. Maka ini jadinya seperti ini. Ini jadinya seperti ini gitu. Nah, itu secara teori dan konsepnya perbedaan array atau list dengan single linked list gitu ya, atau objek yang saling terhubung dengan satu sama lainnya, seperti itu. Nah, kita coba membahasnya secara teori ya. Nah, ini kebetulan single linked list
itu dibagi menjadi 2, ya. Ada dibagi menjadi 2. Kalau misalkan yang ini kita bahas ya, perbedaannya yang pertama ada non-sirkular ya, dengan sirkular gitu. Nah, perbedaannya apa? Yang pertama, ini kan biasanya gini kan. Ini nggak harus ke kanan semua ya. Sebetulnya ini hanya ilustrasi aja. Misalkan kalian mau bikin kayak gini juga nggak apa-apa. Kalian mau bikin kayak gini juga nggak apa-apa. Itu bikin kayak gini nggak apa-apa. Nah, kalau sirkular itu artinya ini selalu ada bagian head sama tail, inget ya. Kalau di Vivo kan kalian sama Livo di program sebelumnya kalian tahu yang namanya head sama tail. Head itu yang paling depan, tail itu yang paling belakang. Nah, ini yang paling belakang itu yang tail. Nah, tail itu di sini ini kan dia dari yang pertama memorinya menuju ke sini. Node ini memori yang ada di sini, nulisnya memori yang ada di sini. Ini memorinya itu ada di sini. Tapi kalau misalkan yang tail itu di sini 0, dia tidak menuju kemana-mana, artinya dia itu non-sirkular. Artinya sirkulasinya itu berhenti ya. Sirkulasi itu kan kayak aliran. Tetapi kalau misalkan sirkular ya, bukan yang non ya, maka ini bisa menuju ke sini atau bisa menuju ke awal lagi gitu. Jadi muter lagi gitu. Gitu. Nah, itu ya perbedaan non-sirkular dan sirkular. Nah, untuk di pertemuan 6 sama 7 ini kita akan membahasnya non-sirkular aja dulu ya. Nanti kalau misalkan mau dikembangkan ke sirkular itu akan lebih mudah gitu. Kita tinggal nambahin aja yang tailnya itu kemana gitu. Gampang kok. Nah, cuman di pertemuan nanti ke-8 itu ya, atau selanjutnya, kalian itu tidak hanya mengenal single linked list saja, tetapi akan mengenal yang namanya double linked list. Nah, perbedaan double sama single linked list itu apa? Kalau misalkan single itu tanda panahnya cuma 1, kalau misalkan double itu tanda panahnya 2 gini. Jadi, nanti pointernya itu misalkan dalam satu node ini, itu ada 2 men. Ini bisa kemana, ini bisa ke mana gitu. Nah, ini untuk meletakkan datanya di sini di tengah-tengah. Itu ya. Nah, ini biar nggak meluber kemana-mana, kita akan membahas tentang single linked list non-sirkular. Oke ya, single linked list itu ya berawal dari seperti ini ya. Setiap data atau node itu ya, itu punya, bentar ya, saya cek dulu. Oke. Soalnya tadi itu saya udah merekam, cuman ternyata rekamannya itu mati karena koneksi. Jadi saya harus beberapa kali ngecek gitu ya. Nah, kita kembali lagi. Ini setiap node ya, atau objek itu mempunyai memori. Nah, memori ini mempunyai alamat gitu ya. FF1, FF2, FF3, FF4. Misalnya FF3 ini ditempati oleh objek ini. Dan datanya itu C, dan di sini untuk meletakkan next alamat selanjutnya gitu. Jadi ini untuk mengikat buntutnya gitu ya, talinya gitu. Jadi kalau misalkan C menuju ke D, maka kita tuliskan FFF4 gitu. Nah, ini ya. Ini tuh ibaratnya kayak rumah gitu. Nah, misalkan rumah itu, misalkan rumah kalian ya, rumah A, ini, ya, jangan gini aja nanti bingung. Oke. Misalkan ini rumah A, ternyata menempati alamat Gang Buntu ya, misalkan nomor 7. Ini nomor 20 gitu. Nah, kita bisa tahu si A ini ya, sama si C misalkan, ini tambahin satu lagi, ini sebelahan sama si C dengan menyebutkan angka 20 di sini. Jadi intinya data dan pointer ini yang menempati sebuah alamat itu. Kayak kalian punya rumah ya, atau ngekos atau ngontrak, tapi kalian itu pasti mempunyai alamat ya. Kalau misalnya mau Shopee ya, Shopee lagi ya, misal shopping gitu ya, itu kan pasti akan ada alamatnya. Nah, ini alamatnya itu yang menempati, yang ditempati data dan alamat seperti itu. Nah, ini biasa saya kasih blank kosong untuk jaga-jaga untuk korean. Nah, ini misalkan ada angka 8, 9, 10. Dan ini sebuah string ya, misalkan sebuah kesatuan gitu. Nah, ini tuh terbentuk karena kalau misalkan kita mau nyimpen data
data ini sebuah data ya mungkin ya. Itu harus disimpan ke dalam memori RAM atau hard disk itu. Nah, ini kalian bayangannya adalah sebuah RAM atau hard disk. Pertama kita masukkan 8 dulu ke hard disk, 9 dulu, setelah itu 9 dan 10. Maka akan jadi seperti ini. 8 itu akan menempati alamat 100.03, 9 menempati alamat 114, dan 10 itu 130 ya di sini ya. Itu. Dan 8, 9, 10 ini menempati alamatnya masing-masing 103, 114. Nah, berarti satu objek ini, satu not ini, maka di sini kita isinya apa? Ya, betul, 114. Karena kita pengennya sebelahan kayak gini sih. Kecuali kalau misalnya nulisnya 10, 9. Kalau misalnya ini ya, 10, 8, 9 gitu. Maka yang pertama ini 10-nya di angka, isi angka 103. Ya, kita coba bikin perbedaan aja ya, biar nggak sama-sama di contoh, biar kalian nggak bingung. Misalkan pinginnya 10, 8, 9, walaupun posisinya gini, tapi kan kita bisa menuliskan gini, 100.03 gitu. Terus kita lihat 8 menuju ke 9, 114. Jadi gini. Tetapi kebetulan di sini contohnya 8, 9, 10, maka 8 kita isi memorinya 114 karena setelah 8 itu 9. Nah, 9 ini menuju ke memori 130, maka kita isi 130 karena dia menuju ke setelahnya gitu. Jadi walaupun penampatannya kayak gini, bisa juga nggak urut gitu ya. Bisa 10, 8, 9 kayak tadi gitu. Karena kan yang namanya memori itu yaitu random itu. Kayak ibaratnya kalian itu pernah defrag gitu ya. Defrag itu sebetulnya bukan ngurutin memori, tapi kalau misalkan nih satu saat dalam single English itu kalian menghapus angka 9, terus kalian mau ngisi data lagi, tapi data itu gede banget kayak gini ya. Otomatis kan dia membutuhkan memori yang lebih banyak. Ini kan membutuhkan memori dari 103 sampai 114, misalkan gitu. Maka dia kan nggak mungkin kita isi di sela-sela antara 8 dan 10 kan, walaupun dia harusnya di tengah-tengah itu. Maka biasanya kita menempatkan data ini di setelah angka 10. Nah, ini kan kosong gitu. Nah, fungsinya defrag itu membersihkan, merapikan, biar 8 sama 10 itu didempetkan gitu ya, atau disebelahkan. Nah, ini nanti di sebelahnya 10. Maka memori-memori kosong kayak gini ya, itu bisa efisien untuk digunakan untuk hal yang lainnya. Itu makanya defrag itu biasanya menambah memori atau data gitu ya. Menambah space gitu maksudnya. Bisa 1 giga, 2 giga gitu. Nah, ini kalau misalnya disederhanakan lagi, maka artinya setiap satu membuat objek ya, dalam kelas node ini ya, maka yang pertama harus ada data dan harus ada next node-nya. Nah, kita bikin nih, satu objek ini ya, satu kelas bisa membuat satu objek, itu save data, misalkan non ya, kita isi next data. Nah, ini. Jadi setiap node atau setiap objek itu harus terdiri dari, ini kan atributnya, harus terdiri dari data dan alamat next node-nya gitu. Nah, selanjutnya, nah ini untuk membuat list-nya gitu. Kalau ini kan untuk membuat objeknya. Kalau ini untuk membuat list-nya atau hubungannya gitu. Jadi kita harus tahu yang namanya head sama tail. Nah, ini ya yang tadi sudah saya terangkan. Jadi ibaratnya itu kita harus tahu head sama tail-nya. Kalau misalnya non-silver kan tadi sudah dijelaskan bahwa kalau misalkan datanya seperti ini, maka ini ya, ini menuju ke kosong gitu. Tapi kalau misalkan datanya cuma satu, berarti head sama tail itu ya, di sini head, ini tail ya, menuju ke satu node. Tapi kalau misalkan di sini nol ya, non gitu, berarti artinya misalnya kita ngecek nih head, kalau misalkan non gitu, nggak ada datanya gitu ya, maka tidak ada list yang sudah dibentuk, tidak ada list yang dibentuk, gitu ya. Buatan kelas memiliki variable head.
Nah ini ya, tadi pengertian tadi saya lanjutkan. Ini head, ini tail itu ya. Berarti head itu didefinisikan dengan memorinya. Misalkan head itu sama dengan F1. Tail itu adalah F4 gitu. Kalau misalnya nanti akan ada data baru, maka head-nya itu berubah menjadi, misalnya di sini jadi F0 ya, head ini head. Nah terus yang di sini kita hapus ya head-nya, head itu sama dengan ini, kita replace ini jadi ini aja. Nah terus nanti next node-nya dari FFF0 ini menjadi FFF1. Gitu. Sebenarnya kalau misalkan mau nambah data, cuman ganti head itu sama dengan apa sih, terus data baru itu pointernya itu menuju ke head yang sebelumnya. Itu aja sih. Nah ini nama lainnya gitu ya. Biasanya head itu diganti namanya jadi first, terus tail itu menjadi last gitu. Ya beda-beda aja sih. Nah ini kalau misalkan di dalam pertemuan 6 dan 7 ini kalian akan mempelajari tentang penambahan depan, penambahan belakang. Nah ini yang tidak ada di dalam array atau list ya. Jadi kita bisa mencari data, ya misalkan data 4, kira-kira di alamat mana gitu. Kan biasanya ada data itu yang sama ya. Nah maka kita bisa tahu juga nih data 4 itu di alamat mana aja. Tapi kalau alamat kan cuma satu ya, dia Unix, maka kita bisa tahu nih, kita menginputkan alamat, maka kita bisa tahu ada data apa yang di situ, apakah datanya itu ada atau mungkin datanya itu nol gitu ya. Nah ini penambahan setelah dan di depan ini karena adanya linked list ya, tinggal ditambahkan apa namanya tadi pointernya gitu ya. Ini kan ini pointer ya, ini data itu. Ini berisi untuk menambahkan alamat yang selanjutnya, sini untuk datanya. Gitu. Terus penghapusan belakang ya, penghapusan depan belakang itu sama aja. Dan sudah selesai, cuman saya tambahkan pengertian satu lagi ya, teori satu lagi, yaitu penambahan single linked list yang bagian data yang di depan. Gitu. Nah harus tahu nih, jadi tadi ya saya ulangi lagi, konsepnya, jadi konsepnya, teorinya adalah seperti ini ya. Saya ulangi lagi aja biar lebih paham. Bentuknya ya, bentuknya. Letaknya itu berantakan nggak apa, karena emang pada dasarnya itu nggak terstruktur gitu. Kalau gini. Nah, ini kan misalkan memorinya tuh misalkan 2 ya. Ini 5. Saya pakai angka aja biar gampang, dan usah FFFF gitu ya. Gini ya. Ini kan berarti memorinya tuh 5. Ini dengan asumsi datanya tuh bebas ya apa aja ya. Terus di sini misalkan ini kan berarti ini menuju ke ini ya, 6. Terus 6 menuju ke 7. 7. Jadi selalu dituliskan pointer setelahnya gitu. Ini terus ini kita definisikan di dalam aplikasi nanti head itu adalah sama dengan 5. Tail itu sama dengan 7. Nah, tapi kalau misalkan nanti akan ada data baru ya. Data baru di sini deh. Maka objek baru ini ya, kita ganti nih head itu sama dengan misalkan di sini head-nya tuh 0 ya. Memorinya tuh 0. Head-nya tuh sama dengan 0. Terus yang ini itu menuju angka 5 gitu. Nah, terus ini kan ada head 2 ya. Maka head yang sebelumnya itu kita hapus atau langsung ke replace juga bisa sih. Nah, nanti otomatis dia menuju ke sini. Seperti itu. Sebetulnya gampang sih. Nah, sebetulnya kita harus ngecek dulu sih sebelum adanya seperti ini, maka kita harus cek dulu apakah head sama tail itu non. Kalau misalkan non berarti tidak ada data. Kalau misalnya tidak ada data ya maka otomatis kita langsung aja head, misalkan datanya itu 5 itu yang mau ditambahkan. Dan ini memorinya tuh misalkan memori 2 gitu. Nah, maka head-nya itu nanti otomatis jadi head-nya 2, tail-nya juga 2 gitu. Gitu. Terus ini datanya jadi satu node gini. Di sini masih 0 ya, kosong. Jadi ini head sama tail itu. Jadi 1.
Sama-sama di memori 2. Tetapi kalau misalkan datanya sudah ada ya, seperti ini. Ini misalkan datanya sudah ada nih. Head sama tail itu sama-sama, misalkan ini di memori berapa ya, misalkan memorinya 4 ini. Ini memori ya. Head sama tail itu sama dengan 4. Maka, kalau misalnya ditambahin belakang, maka nanti jadinya, misalkan ada data 10. Nah, ini misalkan akan ada data 5, maka yang harus dilakukan yang pertama kali adalah kita yang pertama kan head-nya tadi berapa ya? 4 ya. Ini misalkan memorinya tuh 2 gitu. Nah, pertama kan head sama tail-nya itu sama dengan 4 sama-sama. Nah, ini kita ngikutin instruksi dari sini nih, dari logikanya. Next node dari, oh ya, pertama kita bikin node barunya dulu. Ya kalau masalah data tinggal dimasukin aja. Terus next, nah ini next ya, atau pointer dari sini itu menuju ke head yang sebelumnya. Berarti ke 4. Oh ya, berarti head-nya jangan di-replace dulu ya harusnya. Secara logika itu tadi teorinya sudah betul, tapi kalau misalkan kita terjemahkan dalam codingan, nanti kita bikin node-nya dulu. Kita bikin objek untuk ini dulu. Datanya masukin 5, nah terus pointernya ditujukan untuk head yang ada saat itu ya. Head-nya belum di-replace nih, head sebelumnya berarti head-nya tuh 4. Nah, terus kalau udah ada data baru udah masuk, berarti kan ini udah 4, maka kita bisa nge-replace baru head-nya itu diganti menjadi 2 gitu. Ya, aduh. Ya ini kalau misalnya saya ilustrasikan ini ya. Tambah enter. Saya ilustrasikan ini. Jadi untuk penambahan data sebelumnya berarti menambahkan data di depan itu ya. Nah, ini misalkan ada satu data nih. Dengan kondisi head sama dengan ini, misalkan memorinya di 2 tadi ya. Head, 2, tail 2. Nah, ini misalkan angkanya 10 tadi ya. Nah, kalau misalkan mau ada data baru ya, maka ini tuh namanya next node ya. Next node itu sama dengan head. Maka head-nya berapa? Head-nya itu adalah 2. Misalkan di sini pengen nambahin angka 5. Baru deh di sini kita deklarasikan lagi head itu sama dengan diganti menjadi misalkan di sini memorinya itu 1. Memori di 1 ya, yang tadinya 2 kita ganti menjadi 1, di-replace saja. Nah, tail-nya itu tetap. Nah, gitu. Ini kalau misalkan pengen nambahin node yang di depan, yang paling depan. Tetapi kalau misalkan kondisinya ya, ini kan berarti sudah relasinya gini. Kondisinya, oh Pak, saya tuh pengen banget nambahinnya tuh, ini kan urutannya 5-2 ya, jadinya 5-2. Kalau misalnya mau nambahin depan, berarti yang nambahin depannya di sini. Kalau misalnya kita pengen nambahinnya itu ada di belakang, misalkan angka 4 aja deh. 4 ini, maka yang pertama kali harus dilakukan, ini berarti menambahkan depan tadi ya, menambahkan belakang itu yang harus dilakukan adalah, berarti yang di sini posisinya, kita bikin node-nya dulu aja, bikin objeknya dulu, diisi angka 4 ya. Nah, terus ini next node-nya itu, kita bikin, oh ini sorry. Nah ini ya, ini kan next node-nya tuh 0 ya. Berarti kita ngecek dulu tile itu di mana. Misalkan tile-nya di sini, maka di sini kita harus definisikan dulu. Sebenarnya ini aja dulu sih ya. Ini next node di sini itu 0 ya. Nah ini kan tile. Head-nya tetap. Head-nya itu 1. Oh ini memorinya misalkan di 5 ya. Nah terus tile-nya
ini jangan kita replace dulu gitu ya. Harusnya, oh ya, harusnya ini dulu sih ya. Berarti kita kayak nge-replace dulu ke sini ya. Berarti ini ke next node-nya itu, sorry, ini next step-nya ya. Ini, sorry ya, saya salah. Ini jangan dibikin dulu, next node. Next node itu di sini, kita bisa menuju langsung ke objek ini karena apa? Kita bisa langsung tahu ke alamatnya itu tile 2 gitu. Nah, next node ini menuju ke memori yang ini. 5 ya. Terus head-nya itu 1. Nah, berarti tile-nya itu udah berubah menjadi angka 5. Nah, di sini kita ganti. Ini tile-nya itu sama dengan tile yang baru gitu ya. Nah, berarti di sini tile-nya di sini A5. Gitu ya. Tile-nya di sini 5 gitu ya. Nah, itu ya. Berarti kan, sorry. Berarti emang harusnya bikin node baru dulu, Ding. Nah, node baru berarti bikin node baru dulu ya. Berarti kembali ke yang tadi yang saya katakan sebelumnya. Jadi yang pertama kita bikin objek dengan data 4, terus kita definisikan next node-nya itu 0, head-nya itu 1, kita pakai yang sebelumnya. Nah, tile-nya itu menggunakan memori yang baru 5. Habis itu kita menuju ke yang sebelumnya ini ya. Lalu kita definisikan nih. Next node-nya itu 5, pakai memori yang baru, terus head-nya itu 1, tile-nya itu 5. Itu sih aja. Biasanya itu kita pakai temporary file juga bisa. Nah, gitu ya. Kalau misalkan masih belum paham ya tentang teori yang ini saya juga agak ragu sih, karena mungkin saya jelasinnya agak belibet gitu ya. Ini gini, yang kalian pahami terlebih dahulu itu adalah konsep single linked list dulu. Habis itu single linked list, kalian udah paham, kalian masuk ke single linked list non-circular tadi. Ya, dengan tahu perbedaannya antara single linked list circular sama non-circular itu. Habis itu perbedaan dengan double linked list. Nah, habis itu kita masuk ke penerapan atau ke inti dari materi single linked list non-circular itu. Nah, setelah paham konsepnya kalian tuh kalau misalnya belum paham, kalian ulangi lagi, kalian sambil orang-orangan biar enak. Habis itu kalian pahami aja ya, bagaimana caranya menambahkan data ke data yang paling depan gitu ya. Kalau misalkan di sini contohnya 5 dan 10 ya. Misalkan datanya itu 10, kalian menambahkan data yang bagian depannya 5 gitu. Untuk menambahkan data yang bagian 4-nya mungkin biar saya bahas saja di pertemuan minggu depan di teorinya. Nah, untuk prakteknya kita akan mempelajari bagaimana caranya menerapkan single linked list non-circular dengan menambahkan data di bagian depannya. Itu aja sih. Jadi kalau misalkan masih ada yang belum paham, kalian bisa tanyakan ke grup WhatsApp atau langsung chat ke WhatsApp pribadi saya, atau mungkin bisa langsung tanyakan di kolom komentar YouTube ini. Itu aja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.